Syirik ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Syirik ada dua macam. Yang pertama adalah syirkul akbar dan yang kedua syirkul asghar. Syirkul akbar ini artinya menyekutukan Allah yang besar, bobotnya besar, sampai pelakunya pada tingkat kekufuran. Jadi kalau dia mau bertaubat dia harus ulangi syahadatnya. Itu namanya syirik yang besar. Ada syirik yang kecil. Baik, saya berikan penjelasan seperti apa. Syirik besar ini adalah orang mempartisipasikan makhluk dengan Allah dalam hal ibadah secara umum, gitu kan? Ibadah-ibadah seperti misal tadi dia pergi kuburan minta tolong, menyembelih selain Allah. Misal dia menyembelih di kuburan dengan niat untuk kuburan itu untuk jin, ini namanya perbuatan syirik. Karena menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, harus menggunakan nama Allah, gitu kan? Ini semua perbuatan syirik besar. Ada yang syirik kecil. Syirik kecil ini pada dalam hadis ditanya Nabi SAW, waktu beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi atau syirkul asghar. Yang paling saya khawatir dari kalian adalah syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Lalu para sahabat mengatakan, wa ma syirkul khafi ya Rasulullah? Apa yang Anda maksudkan dengan syirik tersembunyi? Beliau mengatakan ar-riya. Riya. Jadi memperindah ibadah karena makhluk. Tadinya sholat untuk Allah, dia sudah tahu Allah perintahkan sholat duhur, tapi begitu ada atasnya di sebelah diperindah sholatnya. Syirik jadinya, dia sholat untuk Allah, tapi karena ada di sebelahnya orang, dia perindah untuk makhluk itu. Jadi mempartisipasikan di sini. Dia bersedekah untuk dipuji dan dikatakan dia seorang yang mutasaddiq atau orang yang memberikan sedekah gitu, atau dia haji dan umrah ingin supaya disebut atau diberikan gelar seorang pak haji atau ibu haji dan seterusnya. Maka ini semua termasuk perbuatan riya yang masuk dalam kategori syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian perlu tahu satu hal. Di antara semua dosa besar yang akan kita bahas ke depan, termasuk masalah zina, riba, syirik kecil yang tadi riya itu lebih berat dosanya, lebih berat hukumannya dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Jadi orang berbuat syirik ini itu lebih iblis cintai daripada orang yang berzina, gitu. Karena memang syirik kecil saja itu sudah cukup mengalahkan dosanya zina. Syirik kecil sudah mengalahkan dosanya riba. Syirik kecil, apalagi kalau syirik besar, apalagi kalau sudah sampai syirik besar, gitu. Baik, ini gambaran tentang masalah syirik. Kita dengarkan bagaimana Imam Az-Zahabi menyebutkan dalil-dalil tentang masalah syirik. Beliau mengatakan, syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda. Dan Anda menyembah selainnya berupa batu, pohon, bulan, atau nabi, atau syekh, atau jin, atau bahkan bintang-bintang, malaikat, dan hal-hal yang semacamnya. Intinya seorang mukmin tahu semua yang ada di langit dan di bumi ini, yang dia lihat dan dia tidak lihat, kembali kepada satu pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi kalau dia meyakini ada kekuatan, ada pencipta lain, itu namanya syirik, kekufuran. Atau mempartisipasikan Tuhan yang satu Allah dengan makhluk dalam ibadah, berarti dia berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala bisa saja kalau ada di antara kita la qadarullah, atau ada seseorang meninggal dunia, dia sempat berbuat dosa selain syirik. Dosa apa saja? Termasuk dosa-dosa besar yang lain. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat, maka pada saat ditimbang amalnya hari kiamat, masih ada kemungkinan Allah ampuni. Masih ada kemungkinan Allah ampuni. Terutama dalam hadis dikatakan, siapa yang tidak mendebati Allah pada hari kiamat, akan diampuni dosanya. Jadi ada orang subhanallah, Allah katakan nanti di timbangan hari kiamat, kamu sudah buat ini. Dia bilang tidak, saya nggak buat ya Allah. Dibantah sama dia. Terus dipungkiri. Ini malaikat buktinya menyaksikan. Saya nggak percaya malaikat. Ini orang-orang di sekitar kamu, benda-benda yang kamu gunakan, ranjang yang kamu gunakan untuk berzina, tembok kamar hotel itu, udara yang kamu hirup, semua makhluknya Allah jadi saksi. Dia bilang saya tidak percaya semuanya. Lalu Allah bilang sama dia, siapa yang kamu percaya? Dia bilang saya hanya percaya diri saya sendiri. Maka dalam hadis ini dikatakan Allah mengunci mulutnya dan membuat seluruh anggota tubuhnya bicara. Tangannya bicara, iya ya Allah saya memegang. Matanya berbicara, iya ya Allah saya melihat. Telinganya mengatakan, iya ya Allah saya mendengar. Kemaluannya mengatakan, iya ya Allah saya berzina. Kakinya mengatakan, iya ya Allah saya melangkah. Kemudian Allah buka mulutnya, lalu Allah biarkan berbicara.
Dalam Al-Quran Allah kekalkan, dia berkata pada dirinya sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kalian malah memberikan kesaksian terhadap diri sendiri? Lalu seluruh anggota tubuhnya berkata, ini di mahsyar tentunya, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah yang membuat kami berbicara sebagaimana dia membuat apapun bisa berbicara. Maka akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka gitu. Baik, kalau ada orang meninggal kemudian dihisab hari kiamat, tentunya dengan hikmah Allah, dia berbuat salah selain dosa syirik, maka masih ada kemungkinan dia diampuni. Masih bisa, misal dosanya 100, ya pahalanya 70. Mungkin Allah hapuskan 40 dosanya, jadi dosa sisa 60, pahalanya 70. Maka dia bisa masuk surga, walaupun itu tipis selisihnya gitu kan. Dan ini masih kemungkinan dia terancam, bisa saja juga Allah tidak ampuni. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan di hari kiamat di mahsyar, semua yang sedang ditimbang amalnya dari orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat, bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah ya hukum gitu kan. Tapi yang jelas kalau selain dosa syirik masih bisa Allah ampuni, masih ada kemungkinan. Tapi kalau berbuat syirik Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pernah yakin, Anda pernah ke penyihir, Anda pernah minta-minta ke pohon, dianggap keramat, pernah datang ke kuburan wali-wali minta-minta dan seterusnya lah ya, atau meletakkan benda-benda yang kita anggap punya kekuatan tertentu di rumah kita, seperti banyak terjadi sekarang gitu kan, orang-orang muslim lakukan, maka itu berarti perbuatan syirik. Bertaubatlah sebelum meninggal, karena ini kalau terjadi pun sulit sekali untuk Allah ampuni. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, ini beliau angkat dalil pertama ayat 48 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni segala dosa selain syirik itu. Maksudnya hari kiamat di mahsyar. Bagi siapa yang ia kehendaki, bagi siapa yang ia kehendaki. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah dalil kedua beliau angkat ayat 72 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga atasnya dan tempatnya akan masuk ke dalam api neraka. Gitu kan? Jadi ancamannya sangat keras berhubungan dengan masalah syirik. Baik, kemudian dalam dalil yang ketiga surah Luqman ayat 13 juga Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Tentu ayat-ayat di sini sangat banyak yang membahas tentang masalah syirik. Saya ingin diberatkan juga satu hal. Kalau Bapak Ibu la qadarullah berbuat syirik besar tadi, yang saya sudah berikan pembagian syirik besar dan syirik kecil. Kalau kita berbuat syirik besar, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, orang yang berbuat syirik besar keluar dari jalur agama Islam. Semua buku akidah mengatakan dia harus memperbaharui syahadatnya. Yang kedua, amal-amal yang pernah dia kerjakan itu bisa terhapus karena perbuatan syirik dia. Jadi semua amal-amal yang lain Allah hapuskan karena masalah kufur. Seperti orang kalau berbuat kekafiran, dia murtad dari agama Islam atau dia berbuat syirik besar, maka amal-amal yang pernah dia kerjain sekian tahun terhapus oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau dia meninggal dalam berbuat syirik besar, tidak sempat taubat ya, dan dia tahu itu memang syirik ya, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Ini kalau syirik besar. Kalau syirik kecil Bapak Ibu sekalian, seperti riya tadi, maka dia tidak akan membuat pelakunya kufur. Misal Bapak Ibu sholat lagi riya, memang ingin dipuji oleh orang gitu kan, memperindah karena makhluk, maka kita tidak sampai ke kufuran. Beda dengan syirik besar, minta-minta ke kuburan misalnya, menyembelih kepada selain Allah, menggantungkan nasib dengan penyihir. Ini semua adalah perbuatan syirik besar. Tapi kalau syirik kecil riya, maka kita tidak keluar dari agama Islam. Yang kedua, amal yang hancur yang Allah tidak terima hanya amal yang sedang kita kerjakan. Sholat duhur tadi seseorang riya, maka berarti sholat duhurnya tidak diterima sama Allah. Tapi sholat subuhnya yang tadi pagi dia kerjakan tidak riya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu saja. Dan yang ketiga, kalau orang berbuat syirik kecil, kalau dia meninggal tidak sempat taubat, tidak akan kekal di api neraka. Dia akan masuk, dibersihin dosanya, kemudian dia akan kembali masuk ke dalam surga. Ini perbedaan dasar antara syirik besar dan syirik kecil itu sendiri. Beliau mengatakan, karena itu barang siapa yang mempersekutukan Allah, kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, syirik besar, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i, tidak bisa dibantah lagi.
Sebagaimana halnya orang-orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penduduk surga sekalipun dia mungkin masuk terlebih dahulu diazab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukan. Jadi orang kalau berbuat dosa, misalnya qadarullah seorang muslim meninggal dalam keadaan dia berbuat dosa, kemudian dia tidak sempat taubat, tapi selain syirik besar, dia masuk ke neraka dulu, dibersihin dosa-dosanya, kemudian baru dia dimasukkan ke dalam surga. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan nanti akan ada penghuni-penghuni neraka, penghuni-penghuni surga yang keluar dari neraka karena dosa-dosa mereka setelah dibersihkan, dan mereka diberikan julukan Juhannamiyin. Juhannamiyin maksudnya orang-orang yang pernah lewat ke neraka. Dan nanti di surga di tubuh mereka ada cap yang bisa terbaca, gitu kan, bahwasanya orang ini pernah lewat neraka. Makanya saya biasa sampaikan di pengajian, Bapak Ibu sekalian usahakan tidak punya cap nanti di surga, gitu kan. Nah kalau sudah punya cap pernah lewat neraka, ya Bapak Ibu nanti dikenal oleh mereka bahwasanya ini pernah lewat ke neraka. Walaupun pada saat itu tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi pencelaan, gitu. Tapi begitulah keadaannya. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, ini bisa dilihat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam footnote-nya ya. Footnote di halaman 6 disebutkan Nabi SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan kalian dosa-dosa yang merupakan induk dari semua dosa besar? Thalathan, 3 kali beliau ucapkan. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah kami ingin. Qala al-isyraku billah, induk dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, dan durhaka dengan kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, kemudian pada saat beliau sedang sampaikan dosa syirik dan durhaka dengan orang tua, beliau sedang duduk lalu kemudian beliau berdiri. Beliau sedang berbaring, kemudian beliau duduk. Lalu beliau berkata, ala wa qawluz zur, qala fama zala yuqarriru hatta qulna laitahu sakat. Lalu beliau berkata, setelah syirik dan durhaka dengan orang tua adalah kesaksian palsu dan perkataan bohong. Lalu kata para sahabat, beliau SAW terus mengulang-ulangi itu sampai kami berharap beliau diam. Beliau diam. Dalam hadis lain juga dikatakan, maukah saya tunjukkan kalian dosa-dosa besar induknya? Lalu sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, berbuat kemusyrikan, kemudian sihir, durhaka dengan orang tua, memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang, dan menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina. Itu 7 dosa besar yang membinasakan, gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana ancaman-ancaman yang sangat keras, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita berbuat kemusyrikan, dan sebaliknya berarti kita dianjurkan agar memurnikan ibadah kepadanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit sambil berkata begini, ya Allah, sendal saya putus, gantikan. Kalau sakit, ya Allah, saya sedang sakit, sembuhkan. Setiap kali Bapak Ibu sedang menyampaikan doa kepada Allah, doakan itu bentuk curhat kita kepada Allah. Begitu kita mengatakan ya Allah, pada saat itu juga ulama bilang Allah sudah tentukan diterimanya kapan. Jadi misal kita mengatakan ya Allah sembuhinlah, berarti Allah sudah tentukan pada saat itu sebulan lagi atau seminggu lagi, kalau dia terus komitmen berdoa maka akan sembuh. Itu kan maka akan sembuh. Cuma kadang-kadang kita tidak menunggu atau tidak menikmati prosesnya. Baru di tengah jalan, baru 3 hari berdoa, lalu kita berhentikan doa kita. Yang semestinya kalau kita lanjutin sampai 7 hari, maka akan dapat target yang kita inginkan. Cuma saja dalam Islam tidak sia-sia. Yang 3 hari pun sudah lewat tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini wacana tentang masalah syirik. Baik, seperti biasa kalau ada yang mau bertanya sampai sini silahkan. Ada yang punya pertanyaan? Kayaknya harus bahasan masalah pernikahan baru terbuka mata gitu ya. Kalau syirik pada ngantuk. Nanti ada bahasan dosa besar keberapa gitu masalah itu ya. Ya. Sebentar, sebelah sana dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum.
Jadi ada bagaimana hukumnya sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah gitu Pak ya. Tidak, bukan untuk berhala, tapi mungkin dia tidak menyebutkan nama Allah. Di sini kalau Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat tetap tidak boleh. Karena beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi semua yang disembelih selain daripada Allah atau tidak menggunakan nama Allah maka dia haram. Dia adalah haram, gitu kan? Kalau Imam Ahmad mengatakan dirincikan dulu. Apakah memang dia dari awal niat tidak mau membaca nama Allah, atau dia sudah niat, misal Bapak mau sembelih kambing, terus beli kambingnya ternyata sudah niat mau nyembelih untuk Allah, untuk memberi, maksudnya dia memang ini sembelihan karena Allah bolehkan, saya ingin untuk Idul Adha. Tapi pada saat meletakkan pisau di leher kambing dia lupa. Maka Imam Ahmad merincikan, kalau dasarnya memang dia tidak mau sebut nama Allah, nggak boleh dimakan sembelihannya. Tapi kalau dia lupa saja, emang setelah sembelih baru ingat, gitu kan? Maka itu nggak masalah, karena dia sudah jelas memang mau menyebutkan nama Allah. Dan juga berhubungan dengan masalah sembelihan ini kita boleh memakan sembelihan setiap Muslim dan juga boleh memakan sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Boleh kita makan sembelihannya selama yang disembelih itu adalah hewan-hewan yang dihalalkan dalam Islam. Misal ada seorang Nasrani punya warung jual ayam. Ayam dasarnya halal dalam Islam. Mereka sembelih sendiri, kan gitu. Asal disembelih maka hukumnya halal, boleh dimakan. Selama hewan itu adalah hewan yang dibolehkan sembelih dalam Islam dan yang sembelih ahli kitab. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 5. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan untuk kalian semua yang baik-baik. Maksudnya Allah sudah halalkan makanan yang baik, pakaian yang baik, pergaulan yang baik, ekonomi yang benar, ya kan, politik yang benar. Allah sudah buatkan, ada thayyibat, ada hal-hal yang sudah dituntun untuk itu. Dan Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Dan juga makanan serta sembelihan ahli kitab halal buat kalian, Yahudi dan Nasrani, serta sembelihan dan makanan kalian halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan kalian juga kaum laki-laki muslim halal untuk menikahi para wanita-wanita muslimah dan halal juga menikahi wanita-wanita ahli kitab. Jadi seorang muslim laki-laki boleh menikahi wanita Nasraniyah atau Yahudiyah walaupun tidak masuk Islam. Tapi tidak boleh sebaliknya, tidak boleh muslimah nikah dengan laki-laki Nasrani atau laki-laki Yahudi. Ayat mengatakan begitu. Saya baca dulu terjemahan sampai terakhir ya. Lalu dikatakan oleh Allah SWT, "Idza ataitumuhunna ujurahun." Kalau kalian memberikan hak-hak mereka, hak-hak tadi orang-orang yang akan dinikahi atau wanita yang akan dinikahi itu. Dan seterusnya sampai lanjutan ayat terakhir. Intinya adalah dalam ayat ini surah Al-Maidah ayat 5 bisa dilihat ada dua hal hukum yang besar. Bolehnya memakan sembelihan setiap muslim dan sembelihan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat namanya Yahudi, ahli kitab. Jadi nggak bisa lagi Bapak Ibu mengatakan, "Mas, sekarang masih ada ahli kitab." Ya jelas masih ada, kan itu. Walaupun apapun keadaan mereka, selama mereka mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat, maka namanya Yahudi, ahli kitab. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Kalau kita mengatakan mereka tidak ada lagi ahli kitab sekarang, berarti hampir seluruh atau bisa kita katakan seluruh hukum berhubungan dengan ahli kitab dihapus dalam Al-Quran, kan gitu. Karena memang itu berlaku untuk mereka. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Trinitas, tentang adanya ayah, ya, dia katakan Tuhan, kemudian anak Tuhan, kemudian ada Maryam, ya, dia katakan sebagai bundahnya, gitu kan. Maka kata-kata Trinitas ini sudah ada dari sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan Al-Quran datang memang meluruskan pemahaman itu. Jadi memang mereka ada. Jadi sembelihan ahli kitab pun dibolehkan untuk dimakan. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kalau mereka tidak membaca Bismillah? Ayat ini tidak menitik beratkan tentang ahli kitab harus mengucapkan Bismillah. Yang penting mereka menyembelihnya. Nah, seperti sekarang di Prancis ada sistem ayam-ayam itu kalau dimasuk ya, atau dijual di pasar itu sudah nggak pakai sembelih. Jadi ayamnya diberdirikan di alat dalam keadaan hidup, keluar sudah terpacking, gitu kan. Jadi memang dia melalui proses di dalam itu di strum, kemudian dikulitin, kemudian tiba-tiba pokoknya sudah terpacking pada saat keluar.
Ini pernah prosesnya ditanyakan kepada saya dan saya bahasakan kalau tidak disembeli maka berarti melanggar ayat tadi. Melanggar ayat tadi. Tapi kalau disembeli maka umumnya boleh. Seperti misal, waktu saya ceramah di Irian, mayoritas teman-teman penduduk Irian itu adalah orang Nasrani. Dan mereka biasa berburu rusa, berburu sapi liar di hutan gitu kan. Kemudian mereka jual di pasar, yang beli banyak orang-orang muslim. Apakah itu halal dimakan sembelihannya? Kalau dia sembeli, ya maka itu halal. Kalau dia sembeli itu halal. Tapi kalau dia tidak sembeli, seperti umumnya ada pernah yang mengatakan kepada saya, dia cuma menebas perutnya, Ustaz. Dia cuma menebas kakinya, kan gitu. Kemudian mati karena kesakitan, maka itu tidak termasuk dalam masalah sembelihan. Tapi kalau dia sembeli seperti orang Islam dengan memutuskan 2 urat besar leher hewan tersebut, maka berarti masuk dalam jabaran daripada ayat tadi. Mungkin gitu Pak ya. Ya sini tadi siapa lagi? Enggak, jadi kalau Bapak lihat ada buku juga judulnya itu hal-hal yang membatalkan keislaman. Jadi memang Islam itu bisa batal Pak. Induk yang paling pertama membuat batalnya Islam kemusyrikan, syirik besar, dan yang kedua murtad dari agama, gitu kan? Batal keislamannya. Jadi walaupun dia seperti orang mengatakan saya kufur, saya pindah agama sekarang. Saya sekarang menjadi agama Nasrani, saya mengagama Yahudi, saya menjadi agama Buddha misalnya, na'udzubillah. Dia bilang begitu, dia sudah murtadkan dirinya. Berarti dia walaupun sholat nanti malamnya atau setelah dia ucapkan kalimat itu sudah tidak diterima sama Allah. Karena dia nyatakan kekufuran, sama dengan kemusyrikan. Jadi kufur dan syirik ini adalah salah satu hal yang membatalkan keislaman seseorang. Memang sholatnya setelahnya nggak membantu dia. Sholat itu bisa membersihkan dosa-dosa selain dosa syirik. Dosa-dosa kecil ya, seperti misalnya hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau di depan rumah seseorang yang ada kolam atau sungai yang airnya sangat jernih dan luas, setiap hari dia mandi 5 kali, apakah masih tertinggal dosa-dosa kecilnya? Dosa-dosa di sini yang adalah dosa-dosa kecilnya, gitu kan? Lalu para sahabat mengatakannya, apakah masih tertinggal najis di tubuhnya? Kata Nabi SAW, kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kalau satu hari mandi 5 kali di sungai yang luas, airnya mengalir dan bersih, tidak akan ada noda di badannya. Maka kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat yang seperti orang mandi satu hari 5 kali di sungai depan rumahnya, yang akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Dosa kecil. Kalau dosa besar nggak bisa. Yang kita titik beratkan di pertemuan kita yang lalu, kalau masih ingat di pembukaan buku ini, saya bilang kenapa kita bahas dosa-dosa besar? Karena dosa besar ini beda. Cara pengampunannya pun ada sendiri. Imam Nawawi mengatakan mengampuni dosa besar harus ada 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi berbohong berhenti, lagi berzina berhenti, lagi riba berhenti. Kedua menyesali, yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Maka baru Allah terima, gitu kan? Sebagian ulama menambahkan syarat yang keempat, mengisi waktu dia yang tadi dia gunakan maksiat dengan amal soleh. Dengan amal soleh ini baru bisa terampuni dosa-dosa besarnya. Kalau dosa-dosa kecil terampuni dengan wudu, dengan sedekah, bakti dengan orang tua, zikir yang kita lakukan. Bapak Ibu yang sekarang hadir di majelis ilmu begini, itu diampuni dosa-dosa kecilnya. Tapi kalau dosa-dosa besar yang disebutkan dalam buku ini, wajib taubat nasuha. Ya Allah. Jadi sholatnya tadi tidak bisa membantu dia kalau sudah berbuat syirik. Dia harus mengulangi syahadat memang. Karena memang dia sudah keluar, membatalkan keislamannya dengan perbuatan syirik. Makanya ulama mengatakan, memahami tentang dosa syirik ini lebih penting bagi seorang muslim daripada dia makan dan menghilangkan rasa laparnya. Karena memang ini berbahaya sekali gitu. Antara hidup dan matinya dia, antara surga dan neraka dia, antara keimanannya dan kekufurannya gitu. Makanya di sini Imam Adzhabi meletakkan dosa pertama. Dan Bapak Ibu kalau kembali kepada buku-buku hadis pun, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua buku-buku tafsir pada saat menjelaskan tentang masalah dosa syirik, mereka semua menitik beratkan bahwasanya setiap muslim harus berhati-hati dari dosa ini. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih bisa Allah masih bisa mengampuni dosa selain syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih bisa mengampuni selain syirik itu. Memang syirik ini bobotnya sangat luar biasa gitu. Dengan menggantungkan nasib atau mempartisipasikan Allah dengan makhluknya gitu.
Mana lagi tadi? Sebagian orang juga berdoa kita mulai dengan salawat juga, salawat kepada Rasul. Terus dia juga menyebutkan seorang yang banyak Abdul Jailani yang disebutkan itu nasihat kita atau? Enggak, itu bukan syirik. Jadi kalau seseorang, memang sunnahnya kita kalau berdoa itu mengikuti dengan dibuka dengan tahmid dan salawat, itu harus. Ada seorang sahabat Nabi masuk masjid langsung bilang begini, masuk masjid langsung mengatakan, ya Allah ampuni saya, tiba-tiba gitu. Kata Nabi SAW, istajala hadza. Orang ini buru-buru sekali. Mestinya dia memuji Allah, membacakan salawat untukku, baru dia berdoa. Memang begitu hukumnya, gitu kan? Jadi memang memulai dengan itu. Tapi kalau ada orang tadi pertanyaan Bapak, setelah baca tahawud misalnya dia baca salawat, kemudian dia menyebut dengan masalah Abdul Qadir Jailani. Tergantung apa yang dia bahasakan. Kalau dia mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani ampuni saya, misal, atau dia mengatakan sembuhkan penyakit saya, ini syirik, nggak boleh. Karena meminta kepada orang yang sudah mati, apalagi walaupun dia hidup, dia nggak mungkin bisa menyembuhkan, dia nggak mungkin bisa memanjangkan umur. Yang itu haknya Allah SWT, perbuatan syirik. Kan gitu. Tapi kalau dia cuma mengatakan misalnya dengan perantara Abdul Qadir Jailani, ya Allah terimalah. Ini juga termasuk syirik, tapi ulama mengatakan bobotnya bukan seperti bobot kalau dia mengatakan langsung, hai Abdul Qadir ampuni saya atau sembuhkan saya. Tapi tetap juga masuk dalam perbuatan syirik gitu. Jadi nggak boleh mempartisipasikan makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang sudah mati Bapak Ibu sekalian tetap membutuhkan doa kita. Tadi saya kasih contoh, nggak usah si Abdul Qadir Jailani. Nabi Muhammad SAW sendiri kita masih bacakan salawat, gitu kan? Sahabat Nabi yang mulia, yang hadir di perang Badar, yang hadir di perang Uhud, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sepuluh dia memang surga juga, tetap kita mengatakan radhiyallahu anhum. Gitu kan, tetap kita doakan. Orang tua kita seorang kiai pun tetap kita mengatakan Allahumma gfir warham, Allah ampuni, ya Allah rahmati, kan tetap mengatakan. Atau kita mengatakan almarhum yang semoga Allah rahmati. Itu berarti kita masih doakan. Jadi tidak usah kita menggunakan mereka untuk minta kepada Allah, karena Allah tidak butuh perantara sebenarnya. Allah tidak butuh, dan Allah mau kita langsung berhubungan dengannya. Itu wacana Pak. Ada lagi? Ya silakan Bu. Maaf sebentar. Beli obat di apotek. Oh berobat ke alternatif. Oh iya. Baik, saya sudah paham insya Allah. Jadi bagaimana kalau saya simpulkan bagaimana hukumnya mau berobat kepada atau dengan cara pengobatan alternatif gitu ya. Kurang lebih itu inti bahasannya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita perlu tahu dua hal berhubungan dengan masalah penyakit dan pengobatan dalam Islam. Yang pertama, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, tidak ada penyakit yang Allah turunkan, yang Allah ciptakan, kecuali Allah ikutkan dengan obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Artinya semua penyakit di muka bumi ini pun Allah ciptakan, karena Allah menciptakan yang baik dan yang buruk, gitu kan? Allah menciptakan yang halal dan yang haram. Yang haram untuk ditinggalkan, ya ini contohnya ya, babi nggak boleh, haram. Lalu diciptakan oleh Allah SWT bentuknya, supaya manusia nggak protes lagi. Nanti Bapak Ibu kalau dikatakan babi haram, nanti Anda bilang lagi sama Allah, bentuknya mana ya Allah? Gitu. Ini bentuknya nggak boleh dimakan ya, selesai. Gitu kan? Ini minuman keras, ini dan seterusnya. Yang halal pun Allah ciptakan yang baik-baik, ini silakan nikmatin. Bahkan kalau dengan menikmatin niatnya karena ini adalah Allah yang perintahkan, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan termasuk dalam hal yang buruk sebenarnya, yang memang bagi manusia tidak disenangi, itu dikatakan buruk ya, adalah penyakit. Nabi SAW sudah mengatakan tadi, poin pertama yang kita harus pahami dalam pengobatan dan sakit dalam Islam ini, semua penyakit ada obatnya. Di antara hadis yang sangat agung, cuma kita kadang-kadang masih ragu dengan ini ya. Ada namanya pengobatan nabawiyah. Kata Nabi SAW apa? Habbatus sauda dawa'u likulli da'i illa sam. Jintan hitam itu, habbatus sauda,
obat untuk semua penyakit kecuali kematian, gitu kan? Kecuali kematian. Kalau di Timur Tengah, Bapak Ibu sekalian, itu orang luka, ya, tangannya kena pisau, robek, itu ditaburi habas sauda, gitu. Ditaburin jintan hitam itu karena yakinnya dengan hadis ini. Ada orang yang kepalanya kena bocor gitu, digunakan dengan semikro, diubah, diracik habas sauda itu dicampur sama madu sehingga menjadi perekat yang luar biasa. Dalam hadis dikatakan, ya, atau dalam ada sebagian ulama membahas tentang di buku 99 manfaat madu, itu dikatakan madu secara medis terbukti adalah perekat yang paling baik, yang paling baik di dunia itu adalah madu. Kalau digunakan madu dan dikelola sedemikian rupa, itu akan jadi perekat yang luar biasa pada tubuh kita yang sedang rusak, gitu kan, atau organ yang sedang robek dan seterusnya. Intinya penyakit itu semua ada obatnya dan yang ciptakan itu adalah Allah. Kalau kita sedang sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah, kan gitu. Jadi kita harus tahu Allah ciptakan semua, maka Allah juga turunkan penyakit atau ciptakan penyakit, dan Allah ciptakan juga kesembuhannya. Tetapi perlu Bapak Ibu tahu satu hal. Ada juga hadis Nabi yang berbunyi, Allah tidak jadikan kesembuhan penyakit kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Misal, Bapak Ibu nggak bisa sembuh kecuali harus konsumsi lemak babi. Misal, ada kerabat saya begitu. Dia kena penyakit, seringkali perutnya keram tiba-tiba, gitu kan? Jadi menurut medis, kalau dia berobat di dokter, ini tidak bisa kecuali pakai suntikan ini. Suntikan itu dari lemak babi. Pada saat saya ditanya, saya bilang ini tidak bisa. Yang menciptakan penyakit itu Allah, yang menciptakan juga dia Allah, yang menciptakan semuanya Allah. Nabi sudah mengatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Dan pastikan kalau dia konsumsi obat yang haram tadi, dia hanya akan mungkin beberapa saat merasakan kenyamanan, setelahnya akan datang penyakit yang lebih berat. Dan memang betul, terbukti. Apa yang saya bahasakan terbukti pada keluarga saya yang sakit itu. Jadi dia cuma merasakan sakitnya hilang beberapa saat, tapi akan datang lagi dan maka lebih berat. Ya, maka ada obat-obatan, ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi ketahuilah bahwasanya penyakit semua ada obatnya dan kita disuruh berobat. Tetapi tidak boleh berobat pada hal-hal yang diharamkan. Jadi kan tidak boleh. Saya sering sampaikan sama istri saya, mohon maaf pribadi, saya sampaikan juga di pengajian saya, akhirnya saya bahasakan itu seperti sekarang saya sampaikan di sini. Kalau dia lagi mau beli obat untuk kebutuhan rumah, gitu kan, sebulan mungkin buat obat batuk, obat flu dan segalanya ditaruh di rumah sebagai cadangan, itu saya selalu bahasakan. Kalau beli obat batuk secara khusus ya, dan Anda boleh tanya apoteker di apotek manapun, saya bilang jauhi semua obat yang beralkohol, gitu kan. Jauhi obat yang beralkohol. Ini ada bahasa di Duta Besar yang keberapa gitu, ada masalah meminum khamar gitu. Selalu minta obat batuk yang tidak beralkohol. Baik, dilakukanlah sama dia. Itu saya jelaskan kenapa sebabnya. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, ma'askara kathiruhu faqalilu haram. Yang kalau dikonsumsi banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya haram. Kalau ada alkohol, kita minum segelas mabuk, berarti setetesnya haram, gitu kan? Walaupun itu obat batuk. Jadi bukan dengan minum haram berarti kita akan sembuh, bukan itu masalahnya. Tapi masalahnya ada hukum syar'i yang menjelaskan, dan Nabi sudah pastikan bahwasanya tidak mungkin Allah berikan kesembuhan dari hal yang diharamkan. Itu poin pertama, Bu, berhubungan dengan masalah pengobatan dan penyakit dalam Islam. Poin yang kedua, penyakit dalam Islam dibagi dua oleh para ulama. Ada penyakit yang sifatnya fisikal atau kita bahasakan medis. Mungkin luka dalam, mungkin penyakit apa, pokoknya di dalam berhubungan dengan tubuh kita, gitu kan? Berhubungan dengan tubuh yang sifatnya fisik, atau kita bahasakan secara medis. Maka itu juga menggunakan pengobatan-pengobatan yang sifatnya manusiawi, yang mungkin racikan obat, yang bahan-bahannya tidak haram. Kalau dalam Al-Quran sudah ada madu, ada jintan hitam tadi, ada banyak ya, ada hilba, kacang-kacangan, ada banyak yang mungkin di medis pun sudah dipelajari. Dan ilmu yang dalam medis itu juga diambil dari Allah SWT, ilmunya Allah. Makanya kita tahu, kalau kita bisa bahasakan bapaknya dokter itu Ibnu Sina kan seorang muslim, gitu kan? Ya memang sampai sekarang bukunya masih dijadikan referensi di kedokteran dunia. Maka dia mengambil racikan-racikan banyak sekali obat atau komposisi obat itu yang memang dari alam ini, alami yang sifatnya halal secara agama. Maka itu boleh kita berobat dengan cara ini. Kalau kita sekarang saya simpulkan berobat dengan dokter yang memang pelajari itu, seperti tadi Ibu bilang, gitu kan.
Baik, kalau ada penyakit yang sifatnya, ini tadi yang inti bahasan kita, yang sifatnya tidak berhubungan dengan fisik, tapi berhubungan dengan masalah karakter, perasaan, ya, atau gangguan-gangguan dari selain manusia, seperti gangguan setan misalnya. Ada orang subhanallah berobat medis, nggak sembuh-sembuh. Ternyata dia tadi jalannya dia bukan berobat dengan hukum syar'i, tapi dia larinya kepada hal yang dilarang, seperti ke alternatif tadi. Umumnya alternatif itu yaitu dengan istilah orang pintar misalnya, itu kalau saya bahasakan adalah dukun-dukun gitu kan kalau dalam agama Islam. Jadi mereka menggunakan cara-cara untuk mengobatin penyakit-penyakit yang memang tidak secara medis nggak bisa disembuhin. Apalagi yang berhubungan dengan karakter atau perasaan atau gangguan dari setan tadi gitu kan. Maka mereka menggunakan juga tenaga-tenaga setan. Tenaga-tenaga setan untuk bisa mengobatin itu. Ini keliru. Lalu bagaimana caranya? Kalau saya gelisah setiap malam selalu mimpi buruk, kalau saya selalu bertengkar suami istri, kalau saya terlalu emosional gitu kan. Itu semua pengaruh setan. Caranya, obatnya adalah satu, ruqyah syar'iyyah. Apa itu ruqyah Bapak Ibu sekalian? Membacakan kepada orang tersebut atau kita membacakan diri kita sendiri dengan ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan doa-doa yang beliau ajarkan untuk pengobatan ruqyah namanya. Ruqyah syar'iyyah. Tentu ada buku sendiri panduannya, tapi yang paling mendasar Bapak Ibu bisa coba membaca. Kalau misalnya sering emosional atau merasa malas sekali kalau beribadah, malas interaksi dengan lawan, dengan pasangan halal kita, dengan suami istri, sering bertengkar, anak terlalu nakal, ya, di rumah selalu gelisah, maka butuh ruqyah syar'iyyah. Ruqyah yang paling sederhana Bapak Ibu bisa terapkan adalah Bapak Ibu membaca untuk diri sendiri, gitu kan, ayat-ayat ruqyah. Kalau yang paling dasar itu membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ayat Kursi sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, dan An-Nas sekali. Ini yang mendasar dulu. Bapak Ibu baca, ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusap dari kepala sampai ke kaki. Diusap dari kepala sampai ke kaki. Ada sebagian teman-teman kita yang mengembangkan retorika ini dengan melipat gandakan menjadi 3 kali. Sekali dibaca, setelah baca Al-Fatihah ditiupkan ke telapak tangan. Kemudian baca lagi ayat kursi, selesai ditiupkan ke telapak tangan. Qul sekali, selesai ditiupkan ke telapak tangan. Kalau Bapak Ibu bisa baca sampai 3 kali lebih bagus. 3 kali, kan gitu. Kemudian baca Qul Falaq, kemudian ditiupkan ke telapak tangan sampai selesai. Setelah selesai ya, kemudian baca Qul Nas, ditiup ke telapak tangan. Kemudian diusapkan dari kepala kita sampai ke kaki. Niatnya membentengi diri dari semua sihir dan setan-setan yang ada. Kalau Bapak Ibu akan ruqyah syar'iyyah, semua ya, penyihir atau dukun yang pernah mengirim setan ke ibu atau ke bapak, pernah mengirim sihir, itu akan berasa. Karena dia tahu ruqyah syar'iyyah akan memusnahkan sihir di badan kita dari dia, setan-setan, bahkan dia sendiri bisa kena ya ancaman terbunuh dengan ayat-ayat ruqyah. Berapa banyak penyihir yang mati kena ruqyah, kena orang yang sedang dia sihir di ruqyah, akhirnya dia kena sendiri gitu kan. Dia kena sendiri. Maka Bapak Ibu pada saat bacaan pertama di ruqyah ditiupkan, kemudian diusap dari kepala sampai kaki, gitu kan. Niat membentengi diri. Kenapa? Karena kalau kita mau meruqyah, tadi saya katakan, syaitan yang ada di tubuh kita ini coba melapor kepada penyihirnya supaya dia mengirim kekuatan baru gitu. Maka kita bentengin diri dulu. Kemudian Bapak Ibu ulangi sekali lagi, baca Al-Fatihah ditiup, baca ayat kursi ditiup, baca Al-Ikhlas ditiup, Al-Falaq dan An-Nas ditiup, kemudian diusap kepala sampai kaki. Niatnya menghancurkan dan memusnahkan semua sihir dan setan di tubuh saya. Jadi diusap-usap, gitu kan, diusap-usap dari kepala, telinga, terus sampai ke kaki. Biasanya kalau kita ada interaksi atau ada sesuatu berhubungan dengan masalah ini, alam-alam setan dan jin ini, maka kita akan merasakan di usapan bacaan yang kedua ini mungkin terasa kesemutan punggung kita, mungkin kepala kita tiba-tiba pusing, mungkin tiba-tiba mules mau buang air, mungkin tiba-tiba sendawa, gitu kan, bisa terjadi. Maka Bapak Ibu tetap aja jalankan, diusap-usap punggungnya, kakinya, mohon maaf, sampai daerah kemaluan diusap sendiri dengan tadi telapak tangan yang sudah ditiup dengan ayat ruqyah sampai ke kaki. Selesai, Bapak Ibu lakukan lagi sekali yang ketiga kalinya, baca dengan yang sama Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Bapak Ibu usap lagi ke tubuh dengan niat mengeluarkan dari tubuh kita hasil pembakaran
sihir dan setan tadi. Biasanya yang ketiga ini reaksinya sangat besar. Tiba-tiba ada yang muntah gitu kan. Ya mungkin dia muntah cairan tertentu, atau bahkan ada yang pernah memuntahkan benda-benda sihirnya, mungkin bentuk peniti, mungkin bentuk hewan-hewan yang tidak baik seperti belatung dan seterusnya, itu terjadi kan gitu. Maka dia muntahkan kan. Nah kalau dia sudah tahu reaksi ini ada, maka dia mulai menerapi dirinya pada hari itu, mulai hari itu minimal selama 2 minggu ke depan di ruqyah sendiri, ruqyah mandiri namanya. Bacain pagi sore, bapak bacain begitu, ya bapak ibu bacain dirinya sendiri. Juga bisa dikembangin kalau bapak ibu mau lebih baik pengobatannya menggunakan daun bidara. Tahu daun bidara ya bapak ibu? Kalau tidak di search aja di Google, tulis daun bidara nanti kelihatan daunnya. Kalau bapak ibu mau beli di tempat-tempat pinggir jalan, tempat-tempat teman-teman kita yang jual pohon, tanya aja pohon apel India. Nanti mereka akan lihatkan, atau kalau mereka paham daun bidara lebih bagus lagi. Kalau selama ini saya tahunya di teman-teman kita tahunya pohon apel India. Kalau pengajian saya yang lain memang saya pesankan langsung dari teman-teman di Bogor atau dari Karawang, mereka mendatangkan 1 truk kemudian dibagi ke jemaah pengajian gitu kan, tinggal dibayar ke orang-orang itu berapa biayanya 1 potnya gitu. Nah itu ditanam diambil daunnya 7 lembar. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan diambil 7 lembar daun bidara kemudian dihancurkan dengan 2 buah batu. Kalau kita sekarang mungkin ulekan, atau mungkin kita bisa kembangkan dengan blender. Bapak ibu blender 7 lembar daun bidara, kemudian daun bidara yang sudah bisa kelipatan ya, tapi kelipatan 7, usahakan karena hadisnya 7 lembar, 7, 14, 21 atau 28 diambil. Dan subhanallah pohon bidara ini bapak ibu sekalian kalau dicabut tumbuh lagi. Bapak ibu cabut sekarang, dicabut hari ini, nanti malam sudah tumbuh lagi daunnya, selalu begitu. Di rumah saya tuh banyak sekali di halaman saya tanam pohon bidara ini. Karena pohon bidara disunnahkan dipakai untuk memandikan jenazah dan untuk mengobati sihir atau gangguan setan. Baik, bapak ibu setelah dihancurin, dimasukin ke dalam air yang mau diminum. Kalau kita mau minum air, bapak ibu bisa cemplungin di air, diminum. Kemudian bapak ibu ruqyah air itu, dibacain ayat ruqyah. Baca tadi Al-Fatihah, Al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin di air itu, diniatin untuk meruqyah, baru bapak ibu pakai minum. Lebih bagus lagi kalau airnya air zam-zam gitu kan. Kalau enggak air biasa enggak apa-apa. Juga boleh meruqyah ya, dengan air biasa. Air biasa, air dari keran kamar mandi saja diambil di ember, kemudian dihancurin daun bidara, dicemplungin dalam air tersebut, kemudian bapak ibu masukkan telapak tangannya dalam ember, kemudian bapak ibu sambil baca ayat ruqyah. Tujuannya masukin tangan ini untuk mengaduk daun bidara tadi yang sudah kita masukin. Jadi bapak ibu sambil baca Alhamdulillah, a'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Waladhdallin, ditiup ke air itu, niat untuk menjadi air ruqyah. Baca ayat-ayat ruqyah tadi, kemudian airnya ini bisa bapak ibu pakai untuk meruqyah diri dengan cara mandi. Diambil 1 gayung, terus diambil airnya diusap-usapin di tubuh. Jadi nggak usah 1 ember dihabisin dengan mandi gebyar-gebyur, tapi diambil 1 timba, airnya diambil seperti orang pakai balsem, diusapin di tubuh kita dengan niat untuk menghancurkan sihir-sihir itu. Ini juga sambil lakukan 2 minggu. Juga kalau rumah sering gelisah. Di Jakarta nih bapak ibu sekarang ada rumah, selalu di dindingnya ada semut dan banyak sekali gitu. Dia sudah berusaha bersih tetap tidak bisa. Setelah rumahnya diruqyah itu hilang semutnya. Iya. Dan itu ada orang yang sering bertengkar suami istri, jadi jadi sudah berhenti bertengkarnya. Anaknya nakal sekali, jadi berubah dengan ruqyah rumah. Jadi ruqyah rumah dengan cara air yang sudah dibuat ini, bapak ibu bisa diambil kemudian beli alat pel baru. Jangan pakai alat pel yang lama. Air yang itu bisa dipakai untuk ngepel lantai kita, dan bisa juga diambil semprotan setrika, kemudian diisi air ruqyah, disemprotin dinding-dinding halaman-halaman rumah kita. Ingat, dalam Islam kita nggak butuh penjaga rumah dari jin. Semua syaitan disuruh keluar, nggak boleh ada. Baik kita ataupun rumah kita nggak butuh. Jangan bapak ibu bilang, oh nggak apa-apa penjaga saya, enggak. Atau bapak ibu mau berusaha untuk punya khadam atau pembantu dari jin, itu nggak boleh. Kita dalam Islam tidak boleh berinteraksi, nggak boleh nikah, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh apa-apa sama jin. Mereka alam lain, kita alam lain, nggak boleh. Dan kita khalifahnya.
kita nggak boleh minta tolong kepada jin-jin itu. Makanya Allah mencap kufur dan musyrik orang yang minta tolong kepada jin dalam surah jin diturunkan khusus membahas ayat 1 sampai ayat 17 gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa menyemprot tapi hindari barang elektroniknya. Nanti Ustaz Khalid rusakin TV saya gara-gara saya semprot gitu kan. Jadi bukan itu, tapi dindingnya disemprotin gitu kan dengan niat membacakan ayat ruqyah. Insya Allah 2 minggu. Nah pengalaman yang pernah terjadi pada saat rumah diruqyah 2 minggu, Bapak Ibu jangan heran kalau misalnya ada pernah terjadi, ini pernah terjadi ya. Pada saat diruqyah rumah itu ada ular yang keluar, ada kalajengking, ada apalah macam-macam ya, ada laron dan seterusnya, itu biasa. Selama 2 minggu nanti rumahnya akan lebih tenang setelah itu diruqyah. Karena biasanya kita tidak sadar memasukkan jimat di rumah. Tadi tanda kutip dari orang-orang yang dianggap pintar atau dukun-dukun ini, itu semua barang yang kita masukkan dari dukun atau peramal atau orang pintar ini, itu namanya buhul. Dan buhul ini semuanya ada setannya. Semua ada setannya. Jadi jangan sampai salah paham walaupun cuma kertas. Ingat, jangan terpengaruh dengan tulisan bahasa Arab. Rata-rata di Indonesia penyihir itu memberikan kita lembaran bahasa Arab, ya. Dan itu semuanya adalah kalimat kemusyrikan. Ingat, ayat Al-Quran juga Bapak Ibu sekarang kalau ditambah 1 huruf atau dihapus 1 huruf akan menjadi alat sihir. Ayat Al-Quran bisa menjadi alat sihir kalau ditambah sehuruf atau dikurangi sehuruf. Karena kalau sudah bertambah sehuruf bukan lagi ayat Quran, gitu kan? Maka itu bisa dipakai untuk menggunakan, untuk dijadikan alat-alat sihir. Nah ini kita bisa lakukan sendiri, atau kalau memang kita lihat reaksinya besar, setelah kita ruqyah ternyata ada reaksi-reaksi besar, kita bisa minta tolong kepada ustaz-ustaz yang paham untuk di follow up ya ruqyah ini sehingga bisa tuntas semuanya. Ini dalam Islam pengobatan dan bagaimana mengenali penyakit serta menanganinya. Allahu a'lam. Sudah sampai sini atau masih lanjut? Sudah. Baik. Kita tutup sampai sini. Kayaknya masalah ruqyah sudah menutupi semua ya. Pertanyaan nggak jadi. Baik, saya sarankan juga sebagai penutup Bapak Ibu bisa beli ada buku doa terapi penyakit dengan doa dan ruqyah. Itu juga ada buku-buku yang cukup banyak bisa dipakai untuk digunakan di rumah dan dibagikan kepada keluarga. Baik, kita sampai sini menutupnya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.